Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragi kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Puluhan hektar lahan hutan lindung di Sibolga terbakar. BNNP Sumut ungkap peredaran sabu 5 kg di Pisang Saleh. Gaji tidak dibayarkan, tenaga kesehatan demo rumah sakit di Kota Medan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang, selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Cuaca panas yang melanda kota Sibolga sepekan terakhir menyebabkan puluhan hektar lahan hutan lindung di kawasan Kelurahan Aek Parombunan, kota Sibolga terbakar. Banyaknya titik api yang membakar hutan membuat panik warga yang bermukim tak jauh dari lokasi kebakaran. Banyaknya tumbuhan yang mengering dan kencangnya tiupan angin membuat api dengan mudah menjalar ke seluruh kawasan hutan yang termasuk dalam cakupan pegunungan Bukit Barisan tersebut. Bahkan hingga Selasa malam, petugas BPBD Kota Sibolga dibantu aparat TNI, Polri, terus berjibaku memadamkan sejumlah titik kobaran api agar tidak sampai ke areal pemukiman warga. Meski asap pekat yang ditimbulkan dari kebakaran hutan tersebut membuat petugas sedikit terkendala karena gangguan pernafasan. Dampaknya ini lahan dari perbukitan ya. Ke hutannya mungkin masih jauh di sana. Di perbukitan yang ada di Bukit Parombunan. Kita mencoba untuk merelokasi daripada apinya ini, kita lihat karena tadi ada sebanyak 20 orang dari Damkar juga BPBD naik ke atas untuk bisa mematikan api secara manual, dan menamparnya dan juga menggunakan air bag tadi sebanyak 5 unit. Itu yang bisa kita laksanakan. Dan juga antisipasi kita juga, kita telah menyiapkan mobil damkar sebanyak 4 unit dan juga dari suplai 2 unit. Manakala nanti akhirnya menjalar ke tingkat ke perumahan yang ada di bibir-bibir bukit ini, kita setelah antisipasi sudah. Oke. Sementara itu, sejumlah warga yang bermukim tidak jauh dari lokasi terbakarnya hutan lindung tersebut terus memantau penyebaran titik api. Jika sebaran titik api semakin meluas dan tidak berhasil diminimalisir petugas, maka sebagian warga akan memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ada rasa khawatir Bang dengan kondisi lahan yang terbakar. Kami sudah khawatir ini Bang, keadaan kami kalau malam ini api yang nggak sempat padam lagi, mungkin mengungsilah kami ini Bang. Lihat keadaan kami ini lah, kami ada keluar rumah, hampir semua warga keluar rumah ini Bang. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, Polres Labuhan Batu menggelar rekonstruksi kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Sedikitnya 25 adegan diperagakan oleh pelaku saat menjalankan aksinya. Beginilah rekonstruksi kasus curas yang berujung kematian salah seorang korban MM 77 tahun, warga AMD Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Selain korban mengalami kerugian ditaksir 20 juta rupiah, korban juga sempat mendapat perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Kota Medan karena kondisi kritis akibat penganiayaan yang dilakukan pelaku sebelum akhirnya meninggal karena gumpalan darah di kepala akibat benda tumpul. Rekonstruksi yang melibatkan jaksa penuntut umum dan disaksikan keluarga korban ini pun mendapat pengawalan ketat dari personel kepolisian Polres Labuhan Batu guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hamar Paung selaku anak korban yang melihat jalannya rekonstruksi merasa pelaku masih mencoba untuk mengkaburkan peristiwa yang sebenarnya. Dirinya berharap dengan rekonstruksi ini dapat mengungkap kebenaran dan pelaku dihukum sesuai perundang-undangan yang berlaku. Kan rekonstruksi sebenarnya dibuat kan berdasarkan informasi dari tersangka kan, tapi dari foto-foto yang pertama kita lihat itu dengan rekonstruksi yang dilaksanakan tadi ada perbedaan yang ini sih, yang tidak pas lah sesuai dengan keterangan tersangka tadi kan. Jadi tersangka masih berusaha menutupi apa yang dia lakukan sebenarnya. Mudah-mudahan dengan
adanya rekonstruksi ini dia bisa lebih clear lah masalahnya, lebih jelas. Si tersangka boleh dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku aja. Sementara Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu, AKP Perikesit menjelaskan, rekonstruksi ini untuk mempermudah pihaknya melakukan penyidikan kasus curat terhadap korban yang diketahui merupakan sepasang suami istri lanjut usia yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia. Terdapat fakta-fakta baru ditemukan dalam 25 adegan yang dilakukan dan nantinya akan menjadi kelengkapan di berkas perkara kasus tersebut. Tujuan rekonstruksi itu sendiri untuk membuat terang bagaimana sebenarnya peristiwa itu terjadi sequence by sequence secara berurutan berdasarkan berdasarkan alat bukti yang kami peroleh, diurutkan bagaimana adegan per adegan dari awal sampai berakhirnya kejadian tersebut. Jadi rekonstruksi tadi terdiri dari 25 adegan untuk membuat terang proses penyidikan yang kami lakukan. Jadi ada hasil koordinasi kami dengan JPU, ada fakta-fakta baru yang kita temukan dalam pelaksanaan rekonstruksi, dan itu nanti kita tuangkan dalam berkas perkara untuk kita kirim kembali ke JPU, dan selanjutnya nanti JPU akan meneliti. Apabila sudah lengkap akan dikabari. Begitu pula nanti apabila masih ada kurang, JPU akan kabari kembali kepada penyidik. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 365 pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana belasan tahun kurungan penjara. Ucak Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, 9 jenazah korban kecelakaan lalu lintas di kilometer 90, tepatnya di Jalan Umum Tebing Tinggi Pematang Siantar, Desa Gunung Kataran, Kabupaten Serdang Bedagai, disemayamkan di kediaman keluarga mereka di Desa Laudendang, Deli Serdang, dan ke-9 jenazah dimakamkan di pekuburan Muslim Kamboja desa setempat. Ke-9 jenazah tiba di kampung halaman mereka di Desa Laudendang, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin pagi. Ke-9 jenazah disemayamkan di rumah duka yang saling berdekatan. Suasana haru dari keluarga dan kerabat terlihat jelas di rumah duka 2 jenazah abang dan adik, Fahrul Hanafi dan Arzita Aulani di Dusun 9 Kenanga. Suasana haru juga tampak di rumah duka 3 jenazah bersaudara sepupu yang disemayamkan bersama di satu rumah, yaitu Isma Alzana, Zuita Asri Surmin, dan Nur Anissa. Sedangkan 4 jenazah lainnya disemayamkan di rumah keluarga masing-masing. Ke-9 jenazah merupakan rombongan pengurus dan anggota Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Desa Laudendang. Mereka jadi korban kecelakaan lalu lintas di kilometer 90 Jalan Umum Tebing Tinggi Pematang Siantar, Desa Gunung Kataran, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada Minggu malam. Mobil minibus nomor polisi BK1697QV yang mereka tumpangi bertabrakan dengan bus Intra saat para korban dalam perjalanan pulang dari pesta pernikahan pengelola Masjid Al-Iman di Pematang Siantar. Dalam rangka resepsi pernikahan, kebetulan acaranya di Siantar. Itu kan remaja masjid dari satu terus berangkat ke sana semua. Yang menikah juga remaja masjid juga. Remaja masjid semua. Ada berapa orang rombongan yang dari Medan itu, Pak? Yang remaja masjid 9 orang yang meninggal. 3 laki-laki, 6 perempuan. Di pas pergi mereka pamit bertiga. Pamit. Udah jelas pamit. Ini bertiganya sepupuan semua. Iya. Setelah dia menyebut saya itu kakek, anak saya 2 orang yang cucu lagi. Anak bapak 1 ya. Pak, Ini kan lagi di telepon, tapi nggak ada yang mau ngangkat. Semua di telepon nggak ada yang mau ngangkat. Jadi sekali lagi di telepon, polisi yang ngasih kabar bahwa ada kecelakaan di Tebing Pawati. mereka ini sudah undangan atau mau jalan pulang ke Medan? Mau berangkat pulang. Oh, jalan pulang ke Medan. Jalan pulang lagi. Usai disolatkan, ke-9 jenazah dimakamkan di lokasi yang sama di pekuburan Muslim Kamboja Desa Laudendang.
4 jenazah dimakamkan sebelum sholat zuhur, sedangkan 5 jenazah dimakamkan usai sholat asar. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. BNNP Sumut ungkap peredaran sabu 5 kg di Pisang Saleh. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara berhasil mengungkap peredaran narkoba dengan modus menyematkan narkoba di makanan Pisang Saleh. Dari pengungkapan ini, petugas turut mengamankan barang bukti sebanyak 5 kg narkotika jenis sabu-sabu. Pengungkapan ini berawal pada tanggal 5 Februari 2021 dari petugas Bandara Kuala Namu dengan adanya paket yang mencurigakan yang diduga narkotika jenis sabu. Hal itu kemudian ditindaklanjuti personil Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara dengan melakukan pemeriksaan kardus berisi Pisang Saleh yang di dalamnya terdapat sabu 831 gram. Kemudian petugas melakukan pengawasan pengiriman terhadap paket tersebut yang rencananya akan dikirim ke Kota Pasuruan, Jawa Timur menggunakan jasa pengiriman. Mendengar hal tersebut, personil berangkat ke Kota Pasuruan dan meringkus seorang kakek berusia 53 tahun berinisial K. Selanjutnya barang haram ini akan dibawa ke Bali dan Nusa Tenggara Barat melalui jalur darat. Pengungkapan kedua dilakukan pada tanggal 17 Februari kemarin, di mana petugas mendapat informasi tentang adanya peredaran narkoba di Kabupaten Langkat. Sekitar pukul 7 malam, tim pemberantasan BNNP Sumatera Utara melakukan penyisiran dan penyergapan terhadap 2 orang pengendara sepeda motor di kawasan Desa Payakrupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara. Saat dihentikan, petugas menemukan 5 bungkus teh Cina berisi 5 kg sabu-sabu dan 1 bungkus berukuran kecil yang juga berisi 500 gram sabu dari dalam tas tersangka. Saat diinterogasi, tersangka mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seorang residivis dalam kasus narkoba yang masih menjalani proses hukum di Rutan Labuhan Deli. Ya, tanggal 5 Februari kemarin kita berhasil ungkap kasus dengan modus pengiriman melalui kargo, ya. Pengiriman melalui kargo, yaitu kargo Apollo tadi. Kita dapat informasi dari Apollo ada pengiriman barang Pisang Saleh, tapi di dalamnya dimasukin narkotika sabu seberat 800 gram. Kemudian kita cek ke Tiki, tempat outlet penerimanya, ternyata orang ini sudah 3 kali, ya, orang yang diduga pengirim 3 kali mengirimkan barang yang sama seperti itu. Tapi yang pertama kedua lewat, ya. Yang ketiga ini ketahuan. Kemudian kita cek alamat tujuannya ternyata ke Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian kita kontrol delivery barang tersebut, kita tunggu yang jemput di Pasuruan. Ternyata yang jemput adalah si Mbah tadi yang umur 53 tahun. Ternyata yang mengirim juga dari Medan juga si Mbah ini, dan tadi kita tanya ada 3 kali melakukan di loker yang sama, di loker kargo yang sama. Ya di titipan kilat. Ya. Jadi kita dapat informasi tanggal 17 Februari akan ada pengiriman barang dari Aceh, ya, dari masyarakat dari Aceh dibawa ke Medan dari Bantuan Labu. Kemudian kita lakukan penyelidikan, ternyata di Tanjung Pura ciri-ciri yang sebutkan informasi tadi ternyata betul. Dengan sepeda motor Honda kita stop, kemudian dia melarikan diri, kemudian kita tabrak, motornya jatuh. Kita cek di dalam ranselnya terdapat 5 kg setengah sabu atau metapetamin. Dia dapat perintah dari Basri. Ya, Basri ini adalah salah satu terdakwa yang saat ini sedang sidang kasus narkotika, sedang baca tuntutan dan dakwaan di Pengadilan Negeri Medan, itu kasus 10 kg sabu yang dibawa langsung oleh si Basri tadi. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika dengan ancaman seumur hidup atau pidana mati. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV.
Informasi berikutnya, pemirsa, Satuan Propam Polrestabes Medan melakukan tes urin terhadap 229 personil Polrestabes Medan pada Selasa siang. Hasilnya, 1 oknum dinyatakan positif mengkonsumsi sabu-sabu dan ekstasi. Pemeriksaan urin milik personel Polrestabes Medan ini dilaksanakan secara mendadak tanpa pemberitahuan. Hal ini dimaksud agar seluruh personel yang akan mengikuti tes kesehatan dan pemeriksaan urin tidak mangkir dari pemeriksaan. Satu persatu urin milik personel Polrestabes Medan dari seluruh satuan diperiksa petugas dari Bidokes Polrestabes Medan di Aula Bayangkara. Pemeriksaan urin ini mendapat pengawalan ketat dari Provos dan Paminal Polrestabes Medan. Dari hasil pemeriksaan tes urin yang dilakukan, 1 oknum polisi dari Satuan Sabara Polrestabes Medan dinyatakan positif diduga mengonsumsi narkoba jenis sabu dan ekstasi. Dari 229 urin personil yang diperiksa, urin milik seorang oknum polisi dinyatakan positif mengandung zat narkoba. Personel Polresta Medan kita tes urin 229 orang. Ini dalam rangka apa, Pak? Ini dalam rangka perintah Pak Kapolri supaya seluruhnya personel Polri dites urin terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba di seluruh jajaran. Kita temukan 1 orang nama Yendri Pinem. Nah, setelah kita lihat hasilnya ini dia menggunakan sabu sama ekstasi. Jadi urinnya hanya 1, sampelnya sudah kita temukan, sudah kita periksa. Ya, nanti kita tindak lanjuti dengan proses hukum ya sesuai dengan perintah pimpinan. Oknum polisi yang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba akan diberi tindakan tegas sesuai hukum. Pemeriksaan urin seluruh personil Polrestabes Medan akan rutin dilakukan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, Satres Narkoba Polres Toba menggerebek sarang narkoba di sebuah ruko di Kecamatan Balige pada Senin sore. Petugas mengamankan 5 orang pengguna narkoba dan barang bukti berupa alat hisap dan 4 paket narkoba jenis sabu. Ada nampak BB-nya? Penggerebekan sarang narkoba ini dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Toba, AKP Firman Peranginangin, beserta 8 anggotanya. Lokasi sarang narkoba berada di sebuah ruko di Kecamatan Balige, tepatnya di Jalan Sisingamangaraja. Sebelumnya, tim Satres Narkoba Polres Toba telah mengintai lokasi sebelum melakukan penggerebekan. Setelah melakukan pemeriksaan, petugas mengamankan 5 orang pengguna narkoba, yang salah satunya merupakan pemilik ruko. Para tersangka langsung dibawa ke tahanan Polres Toba untuk melakukan pengembangan kasus tersebut. Selain itu, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 7 buah mancis, 2 alat isap, timbangan, 1 kotak kacamata, kaca pirex, handphone, dan 4 paket narkoba jenis sabu. Kronologi penangkapan narkoba di Balige. Kronologi kejadian tersebut gimana, Pak? Kronologinya Pak? Jadi yang mana kita sudah ikuti selama 3 hari, tepatnya di ruko yang pemiliknya inisial F di Balige, yang mana di depan itu ada menjual berbagai barang. Jadi kita lakukan pengintaian dari pagi sampai tadi sore, kita lakukan penggerebekan, yang mana kita amankan 5 laki-laki, termasuk pemilik ruko yang berinisial F. Jadi kita kembangkan, kita periksa, kita mendapati ada beberapa barang bukti. Di antaranya di situ ada 7 mancis, 2 alat isap, timbangan, 1 kotak kacamata, dan termasuk di situ kaca pirek. Jadi kita akan dalami terus sesuai dengan dari arahan dari Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, Bapak Kapolri. Program tidak ada tempat bagi pengedar. Kami akan kejar terus sampai di mana. Kami akan dalami barang ini dari mana sumbernya. Tampak seorang wanita yang merupakan tetangga tersangka mendatangi Polres Toba untuk mengucapkan terima kasih karena telah menggerebek sarang narkoba yang meresahkan warga sekitar. Jamarlin Saragih melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Puluhan tenaga medis dan pegawai Rumah Sakit Permata Bunda di Kota Medan berunjuk rasa di depan rumah sakit pada Selasa siang. Mereka menuntut pihak rumah sakit segera membayarkan gaji mereka yang ditunggak 2 bulan. Begitu juga dengan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Jam Sostek yang tidak disetor pihak rumah sakit. Sembari membawa spanduk dan mengenakan pakaian hazmat, sejumlah pegawai dan tenaga medis ini menuntut pihak rumah sakit agar segera membayarkan gaji mereka. Menurut mereka, setidaknya ada lebih dari 300 pegawai dan tenaga medis yang belum menerima gaji dalam 2 bulan terakhir. Padahal pada masa pandemi seperti saat ini, banyak dari mereka yang kesulitan membiayai kebutuhan hidup. Selain itu, pihak rumah sakit juga didesak untuk segera menyetor iuran BPJS Kesehatan dan BP Jam Sostek yang sudah 3 bulan tak disetor. Mereka khawatir jika 2 iuran tersebut tak disetor, mereka akan kesulitan jika adanya masalah di kemudian hari. Aksi ini sendiri diwarnai adu mulut pengunjuk rasa dengan salah seorang petugas polisi yang mengaku dari Polsek Medan Kota. Petugas tersebut hendak membubarkan masa aksi karena tak memiliki izin dan membentuk kerumunan. Kami di sini karyawan Permata Bunda, yang pertama itu kami meminta hak kami seperti gaji yang sudah bulan ini aja sudah mau masuk 2 bulan. Udah gitu jaminan kesehatan kami. Jadi kami mau berobat bagaimana Pak? Anak, istri, udah gitu sama jaminan tenaga kerja kami. Kenapa lebih kurang 5 bulan ini belum dibayarkan? Mohon harus ada kejelasan. Kalaupun memang istilahnya kalau rumah sakit ini tidak bisa lagi, tapi tolonglah bayarkan. Jadi biar itu jadi modal kami, Pak. Kami butuhnya itu aja. Kami hanya nuntut hak, bukan nuntut yang lain-lain. Kalau gaji berapa bulan belum dibayar, Pak? Sampai hari ini menjalin 2 bulan, Pak. 2 bulan. Alasan manajemen seperti apa, Pak? Ya, alasannya ya katanya belum ada, Pak. Tapi setidaknya kan harus terus usaha, Pak. Jangan digantung kami gini. September, di bulan September baru dibayarkan. November, Desember, Januari, Februari belum. 3 bulan. Iya, jadi lebih kurang 3 bulan ya? BPJS-nya 3 bulan, Jam Sosteknya 3 bulan. Nah, itu. Baru gaji kita 2 bulan. Total ada berapa orang yang belum dibayarkan? Seluruhnya, Pak. Semua karyawan. Sementara pihak rumah sakit sendiri hingga kini belum memberikan keterangan resmi. Aksi ini sendiri merupakan aksi kedua setelah sebelumnya para nakes dan pegawai menuntut hal serupa pada awal Agustus tahun lalu. Sebelumnya pihak rumah sakit beralasan pendapatan rumah sakit anjlok dikarenakan kekurangan pasien selama masa pandemi COVID-19. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, protokol kesehatan guna mengakhiri pandemi COVID-19 seharusnya diterapkan setiap saat, namun terlihat masih terabaikan di Kabupaten Nias Utara. Abai terhadap penerapan protokol kesehatan ini sering terjadi di kala adanya kegiatan pemerintahan. Di tengah gencarnya penerapan protokol kesehatan di seluruh Indonesia yang seharusnya diberi contoh dan dimulai terhadap diri seorang pejabat untuk diteladani oleh masyarakat, namun sejumlah pejabat di Kabupaten Nias Utara masih terlihat abai, sehingga diharapkan kepada seluruh masyarakat tidak terlena dan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam upaya memutus mata rantai COVID-19 yang sedang melanda. Protokol kesehatan terasa sulit dilaksanakan oleh sejumlah pejabat di Kabupaten Nias Utara dalam era new normal ini. Seperti halnya kejadian di gedung DPRD Nias Utara akhir-akhir ini. Saking senangnya, satu dengan yang lainnya antara pejabat tanpa menyadari protokol kesehatan telah mereka abaikan dengan mengucapkan selamat sambil berjabat tangan dan berfoto bersama tanpa memperhatikan jarak masing-masing. Protokol kesehatan yang terlihat diabaikan oleh sejumlah pejabat di Nias Utara ini bukanlah hal yang pertama kalinya, bahkan kerap terjadi di kala kegiatan pemerintah diselenggarakan. Pelanggaran prokes ini di antara pejabat yang dimintai penjelasan tidak berkeinginan memberikan keterangannya. Haugo Manozega melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.